Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah statistik deskriptif ini. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah terkait dengan distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Jadi ketika kita misalnya telah mengumpulkan data penelitian, akan tetapi data yang kita miliki itu terkadang masih berupa hanya kumpulan angka saja. Masih berupa kumpulan angka saja sehingga data tersebut belum bisa memberikan informasi secara jelas. Maka data yang kita miliki tersebut agar dapat lebih mudahnya dibaca dan juga dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci, kita harus distribusikan berdasarkan frekuensinya. Sebagai contohnya misal seperti yang saya gambarkan di PPT ini. Misal kita memiliki data nilai dari 40 orang mahasiswa. Di sini bisa kalian lihat bahwasanya ada 40 nilai mata kuliah statistik deskriptif. Nah, di sini. Ini data yang kita miliki, belum kita distribusikan frekuensinya. Jadi ada si A misalnya dia mendapatkan nilai 60, si B mendapatkan 45, kemudian ada yang mendapatkan 35, 52 dan lain sebagainya. Kalau kemudian pertanyaannya adalah sebentar kok tidak muncul ini. Kalau kemudian pertanyaannya setelah memiliki data ini adalah berapakah mahasiswa yang memiliki nilai tertinggi? Kemudian ada berapa mahasiswa yang memiliki nilai terendah? Ada berapa banyak mahasiswa yang memperoleh nilai di atas 60? Kemudian mendapatkan kisaran nilai 70 dan sampai 79? Dan berapa banyak sih mahasiswa yang memperoleh nilai yang sama seperti itu? Untuk menjawab beberapa pertanyaan ini kita akan mengalami kesulitan. Mengapa? Karena harus kita lihat satu persatu, harus kita perhatikan dengan seksama, teliti, dan sangat mungkinnya keliru kalau data yang kita sajikan hanya seperti ini saja. Untuk melihat mahasiswa mana yang memiliki nilai tertinggi, kita harus satu persatu kita lihat dari awal sampai terakhir. Ketemu misalnya yang pertama itu kan ada yang mendapatkan 60, apakah ini yang tertinggi? Dilihat lagi. Oh, ada yang mendapatkan 74. Dilihat lagi ada yang mendapatkan 79 dan lain sebagainya. Jadi kita tidak mendapatkan informasi ini secara ringkas dan jelas. Tidak, ketika orang yang melihat data ini dia hanya sebatas kumpulan angka saja. Belum dapat memberikan informasi secara mudah itu tadi. Maka disinilah perlunya kita melakukan distribusi frekuensi. Kita distribusikan berdasarkan frekuensinya. Frekuensi itu berarti banyaknya nilai yang akan kita cari. Nah, beberapa istilah terlebih dahulu yang harus kita pahami di dalam menyusun atau membuat distribusi frekuensi, baik berupa tabel maupun grafiknya. Yang pertama variabel. Istilah variabel ini mungkin akan sering kalian dengar nantinya, karena istilah ini bukan hanya ada di mata kuliah statistik deskriptif, melainkan lanjutannya juga nanti kalian akan menggunakan istilah ini di mata kuliah statistik inferensial, dan kemudian nanti akan semakin sering kalian dengar ketika kalian mengambil mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Nah, kata variabel ini berasal dari bahasa Inggris.
Bacanya juga sama ya, variabel seperti itu. Yang artinya itu adalah ubahan atau faktor yang tidak tetap. Atau sebuah gejala yang dia itu berubah-ubah. Memiliki banyak maknanya, seperti itu. Variabel tersebut pada dasarnya bersifat kualitatif, namun dilambangkan dengan angka. Sebagai contoh misalnya usia. Kita ingin meneliti tentang usia dari guru pendidikan agama Islam misalnya. Usia ini kan berarti dia merupakan objek penelitian yang akan kita teliti, akan tetapi usia dari guru pendidikan agama Islam kita ketahui tidak sama antara guru satu dengan guru yang lain. Maka dia memiliki variasi itu tadi. Salah satu ciri variabel adalah dia memiliki variasinya. Nah, usia misalnya kan dia ada yang 17 tahun, 25 tahun, 50 tahun, dan lain sebagainya. Dilambangkan dengan angka dia. Akan tetapi ya itu tadi, tidaklah sama dan dia berubah-ubah. Faktornya tidak tetap. Usia itu tidak hanya satu ajek seperti itu saja. Maka di sini misalnya kita ketika ingin meneliti tentang usia, itu adalah variabel yang akan kita teliti. Atau misalnya nilai rupiah. Nilai rupiah itu kan misalnya ketika kita ingin meneliti tentang gaji dari guru PAI seperti itu. Tingkat kesejahteraan guru PAI misalnya, atau pengaruh tingkat kesejahteraan guru PAI terhadap kinerja gurunya. Apakah mereka memiliki kinerja itu juga salah satu dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan yang mereka miliki yang dilihat dari gaji misalnya kan. Nah, gaji yang dimiliki oleh guru PAI itu ya boleh jadi ya tidak sama antara satu dengan yang lain. Karena ada yang statusnya guru tetap, ada yang statusnya guru honorer, ada guru bantu, kemudian ada guru tetap akan tetapi dia masih baru dalam artian jabatan fungsional, mungkin dia masih 2D, masih 3A, 3B, itu mempengaruhi dari gaji yang milik. Atau ada yang sudah sertifikasi, ada yang belum, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita ingin meneliti sebuah variabel, kita lihat bahwasanya dia memiliki banyak nilai yang berbeda-beda. Kita ingin meneliti tentang prestasi belajar. Prestasi belajar siswa itu kan bervariasi. Variabel yang akan kita teliti ya prestasi belajar itu. Atau motivasi belajar. Motivasi belajar siswa itu kan beragam seperti itu. Intinya variabel itu adalah objek penelitian yang ingin kita carikan jawabannya yang sifatnya itu dia memiliki variasi. Dia memiliki nilai yang berbeda-beda, tidak tetap. Nilai yang berbeda-beda antara informan satu dengan informan lain, responden satu dengan responden lain, seperti itu. Dan ini bisa apa saja variabel ini. Kemudian kita lanjutkan kepada istilah yang kedua yaitu frekuensi. Sudah jelas ya ketika kita ingin menyusun namanya saja distribusi frekuensi, mendistribusikan sebuah frekuensi, maka frekuensi ini harus kita pahami terlebih dahulu. Dia berasal sama dari bahasa Inggris frequency, penulisannya hampir sama juga karena frekuensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris tersebut, yang artinya itu kerap, sering. Jadi sebuah intensitas banyaknya data yang kita miliki untuk sebuah nilai. Kalau dalam statistik pengertiannya itu angka yang menunjukkan seberapa kali suatu variabel yang tadi misalnya usia dan lain sebagainya itu berulang dalam deretan angka tersebut. Misalnya ada yang usianya 20 tahun, satu responden. Responden 2 ada yang 30, responden 3 ada yang 20 lagi. Nah, suatu variabel yang tadi nilainya itu tadi yang usia 20 tahun itu dia berulangnya itu berapa kali, itulah adalah frekuensinya. Oh, untuk yang usianya 20 tahun berarti untuk frekuensinya ada 2 seperti itu. Dia berulang 2 kali. Berarti ada 2 responden atau dua orang yang memiliki usia 20 tahun misalnya. Ya, sederhananya seperti itu. Jadi
Frekuensi artinya adalah angka yang menunjukkan seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka itu tadi berulang dalam deretan angka tersebut. Berulang. Misalnya contohnya langsung ya. Nilai yang berhasil dicapai oleh 10 orang siswa misalnya dalam hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah ada yang dapat 60 dari 10 siswa ini ya. Ada yang dapat 50, ada yang dapat 75, ada yang dapat 60, 80, 40, 60, 70, 10 dan 75. Kalau data yang sederhana ini kita amati, maka kita akan melihat bahwasanya ada nilai yang muncul hingga 3 kali dari 10 siswa ini. Yaitu adalah nilai 60. Nilai 60 itu berarti dia diperoleh oleh 3 orang siswa. Maka dari sini bisa kita katakan bahwasanya nilai 60 itu berfrekuensi 3. Karena munculnya 3 kali dan karena dia diperoleh oleh 3 responden. Mulai paham ya, jadi istilah frekuensi. Nah, untuk mengklasifikasikan sebuah data agar lebih mudahnya itu adalah dengan mendistribusikannya berdasarkan frekuensi yang dimiliki itu. Misalnya, 60 ada 3 orang, 50 ada berapa di sini? 1 orang, 75 1 orang, 40 1 orang, seperti itu. Jadi kita melihatnya selain dari nilai yang kita miliki ini, kemudian kita buat frekuensinya itu berapa kali nilai ini muncul. Gitu. Kemudian kita lanjutkan ya, sudah masih sederhana lah definisi yang kita bahas tadi. Nah, selanjutnya kalau kita mendefinisikan dari istilah tabel itu sendiri, berarti ya tabel itu adalah penyajian data statistik yang bentuknya itu ada kolom dan lajur, ada kolom dan barisnya. Seperti itu. Jadi kalian kalian ketika menggunakan Microsoft Excel di situ kan sudah tersedia ada berapa kolom, berapa baris, berapa lajurnya. Itu kan menunjukkan bahwasanya ya kita sudah disajikan sebuah data dalam bentuk tabel. Ini untuk memudahkan kita. Sebab kalau hanya data yang kita miliki berupa kumpulan angka seperti di awal itu tadi, kita akan mengalami kesusahan. Nah, jadi secara ringkas saja, yang dimaksud tabel distribusi frekuensi itu adalah alat penyajian data statistik yang dia berbentuk kolom dan lajur. Yang di dalamnya memuat angka yang dapat melukiskan atau menggambarkan pencarahan atau pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Jadi, tabel distribusi frekuensi itu adalah penyajian data statistik yang bentuknya ada kolom dan lajur. Nah, di kolom dan lajur tersebut termuatlah angka yang dapat menggambarkan pembagian dari frekuensi dari variabel yang akan kita teliti atau menjadi objek penelitian. Jadi, data nilai yang kita miliki itu sudah terbagi ke dalam tabel tersebut itu berdasarkan frekuensinya. Nah, ini adalah macam-macam contohnya atau bentuknya dari tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang kedua itu tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang ketiga tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang keempat tabel distribusi frekuensi relatif. Dan yang terakhir tabel persentase kumulatif. Pada hakikatnya hanya dua secara umum pembedaan atau klasifikasi dari tabel distribusi frekuensi, yaitu adalah tabel distribusi data tunggal dan tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang satu tunggal, yang satu ke kelompok ini saja. Kemudian agar data yang kita miliki lebih komprehensif, baik itu distribusi data tunggal maupun data kelompok ini, kita tuliskan juga distribusi frekuensi kumulatifnya. Kemudian kita tuliskan juga, kita tambahkan ada distribusi frekuensi relatifnya.
Dan yang terakhir kita masukkan agar lebih lengkap ada persentase kumulatifnya. Jadi intinya hanya 2 yang di awal atau yang di atas itu tadi. Kemudian yang 3 terakhir itu adalah untuk melengkapi dari tabel distribusi frekuensi yang akan kita buat. Kemudian kita langsung masuk ke dalam jenis-jenisnya. Jadi pada pertemuan kali ini kita belajar tentang interface dulu. Kalau misal bahasa sederhananya, kita belajar mengenai apa-apa saja yang terdapat dalam tabel ini. Minggu depan baru insya Allah kita akan belajar menghitungnya. Belajar bagaimana kita memasukkan data tersebut ke dalam sebuah tabel. Ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita belajar terlebih dahulu untuk variasinya apa saja sih? Bentuknya gimana sih tabelnya itu? Seperti itu dulu. Ya, pelan-pelan saja ya karena secara online menggunakan video pembelajaran ini pelan-pelan, yang penting kalian paham setiap kali pertemuannya. Jangan sampai tidak paham. Sebab ketika misalnya ada satu pertemuan yang sebelumnya kalian tidak paham, maka itu akan memiliki dampak kepada pertemuan selanjutnya. Karena setiap pertemuan tersebut memiliki relasi atau memiliki hubungan. Nah, kita langsung masuk saja. Jadi yang pertama adalah tabel distribusi data tunggal. Apa itu tabel distribusi data tunggal atau secara lengkapnya distribusi frekuensi data tunggal? Ia adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka. Yang angka itu tidak dikelompokkan. Intinya, data yang kita miliki itu tidak dikelompokkan. Data variabelnya itu tadi loh. Di sini variabelnya apa? Misalnya kan ini saya beri contohnya tabel frekuensi tunggal, nilai ujian mata kuliah statistik deskriptif. Nah, ini misalnya ya. Kemudian ketika kita berbicara bahwasannya ini merupakan sebuah tabel distribusi data tunggal, yang itu berarti angka yang ada itu tidak dikelompokkan, angka yang mana? Kemudian angka variabelnya. Angka variabelnya itu mana? Di sini nilai ujian ini. Nilai ujian ini nih. Nah, nilai ujian ini yang dia tidak dikelompokkan. Ya dia hanya berdasarkan memasukkan saja dimasukkan. Ada totalnya berapa di sini? Oh, ada 80 mahasiswa. Nih, ada 80 mahasiswa ya. Dari 80 mahasiswa itu nilainya ya disajikan satu persatu. Ada yang dapat 35. Ya dari ini saja, dari urutan dari angka terkecil hingga angka terbesar. Dituliskan semua. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, sampai 99. Iya, satu persatu diklasifikasikan. Dari sini kemudian bisa kita lihat frekuensinya misalnya. Oh, yang mendapatkan nilai 35 itu satu orang. Oh, yang mendapatkan 36 itu enggak ada. 37 itu enggak ada. Kemudian, yang dapat 70 itu 4 orang. Seperti itu. Yang dapat 70 4 orang. Kemudian dapat 71 3 orang. Dapat 99 itu 1 orang. Ya seperti ini. Ketika kita menyajikan data, distribusi data tunggal, yang artinya angka atau nilai yang kita miliki ini tidak kita kelompokkan, ya memang akan menjadi banyak. Nah, ini tidak akan menjadi efektif ketika misalnya data yang kita miliki itu jumlahnya ratusan atau ribuan. Mengapa? Karena pasti akan banyak sekali tabelnya kan. Jadi kapan kita menggunakan distribusi data tunggal, kapan kelompok, itu ya berdasarkan data yang kita miliki. Nah, jadi di sini seperti yang saya sampaikan tadi, ada 80 mahasiswa, ini 80 ya. 80 dari jumlah frekuensinya, N-nya seperti itu. Nilai terkecilnya itu ada 35, nilai tertinggi itu 99, dan
yang paling banyak didapatkan oleh mahasiswa itu di sini kita lihat, oh ini satu orang, kemudian ada yang didapatkan oleh 4 orang. Nilai berapa yang didapatkan oleh 4 orang itu? Nilai 70. Dan di sini juga kita bisa lihat, yang dapat 36 itu ada enggak? Oh, 0 frekuensinya, berarti menunjukkan tidak ada. Di sini akan lebih jelas kita kita lihat dibanding dengan yang contoh yang saya belum buat tabel seperti ini yang saya contohkan sebelumnya tadi di depan. Hanya berupa kumpulan angka saja. Kita masih akan merasa kesulitan untuk mengetahui nilai yang terkecil, nilai terbesar yang sering muncul dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tabel distribusi data kelompok. Sini bisa kita lihat ya, kalau yang tadi itu dia belum dikelompokkan. Tunggal namanya kalau belum dikelompokkan. Kalau yang sudah dikelompokkan berarti dia datanya atau istilahnya itu group data. Group data kalau bahasa Inggrisnya ya. Data itu data bacanya. Iya, jadi ini salah ya, ini belum saya ganti. Ini bukan data tunggal ini ya. Ini adalah data kelompok. Ini salah ini. Tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah salah satu jenis data di mana angka yang ada itu dikelompokkan. Angka itu kita kelompokkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, nih di sini. Beda kan dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu satu persatu kan, 35, kemudian sampai diurutkan 36, 37, 38, satu persatu sampai ada banyak sekali ke bawahnya itu. Akan tetapi kalau data yang kita miliki sekarang ini sudah kita kelompokkan. Misalnya, oh yang dapat nilai 31 sampai 40 berapa orang sih? 2 orang. Yang dapat nilai 41 sampai 50 berapa? 5 orang. Seperti itu. Yang mendapatkan nilai 61 sampai 70, 13 orang. Jadi datanya itu sudah tidak tunggal itu tadi, tidak satu persatu. Sudah tidak satu persatu. Melainkan ya dia sudah dikelompokkan, ada range-nya, ada rentang nilainya. Rentang nilai dari 31 sampai 40, rentang nilai dari 41 sampai 50, seperti itu. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwasannya ini juga belum saya ganti nih ya, astagfirullah, kok masih banyak yang belum saya ubah. Sebentar, langsung saya coba ubah saja. Jadi bedanya dari daftar dari tabel distribusi data tunggal dan data kelompok ini sebenarnya bisa kita lihat dari pembagian nilai itu tadi. Pembagian nilainya kalau misalnya dia memang tidak ada tidak ada range-nya, berarti dia adalah data tunggal. Terus kelebihan dan kelemahannya mana dari dua data ini? Sebagaimana tadi sempat saya singgung, bahwasanya kalau kita menggunakan tabel distribusi data tunggal itu akan menjadi banyak sekali. Tidak menjadi lebih sederhana lah, karena tujuan kita membuat tabel ini kan biar lebih sederhana, biar lebih mudah kita lihat. Kalau seperti tadi panjang sekali kan. Akan tetapi kelebihannya data tunggal itu menjadi jelas. Yang mendapatkan nilai paling banyak berapa misalnya tadi itu. Oh ini ada yang dapat 4 orang, nilainya berapa? 70, sudah jelas. Nilainya berapa? 70. Tapi kemudian kalau kita melihat di dalam tabel distribusi data kelompok, di sini ada range itu tadi yang menjadikan masih belum jelas yang mendapatkan nilainya itu berapa, karena masih berupa kisaran atau rentang dari misalnya yang paling banyak dari 80 mahasiswa ini yang nilainya sama itu dari 80 ini mana? Oh ini ada 24 mahasiswa yang dapat nilainya itu sama seperti itu. Berapa dapat nilainya? Rentang dari 71 sampai 80. Nah, rentang ini yang dia belum jelas. Rentang ini boleh saja dari 24 mahasiswa itu dapatnya berapa?
7171 semua misalnya. Kemudian dapat 81 orang. Atau bisa jadi dia dari 24 ini tersebar dari 71, 72, 73. Kemudian 74 ternyata yang banyaknya, ada 75 juga. Yang 80 ternyata hanya satu orang misalnya seperti itu. Nah, di sini karena menggunakan range atau rentang nilai itu tadi menjadikan belum jelas. Berbeda dengan distribusi data tunggal yang di depan tadi. Kalau distribusi data tunggal memang kelemahannya itu sangat panjang akan tetapi menjadi lebih jelas. Kalau tabel distribusi data kelompok, dia secara sederhana bisa kita lihat akan tetapi ya itu tadi masih bias ketika kita ingin mencari nilai yang sebenarnya. Karena yang dapat kita ketahui hanyalah rentang nilai saja. Sampai di sini masih dapat difahami ya. Nanti kalau belum paham ya bisa diputar ulang kembali. Sebanyak apapun yang kalian inginkan. Tenang saja, saya tidak akan capek kok. Ya, kemudian yang ketiga tadi sudah distribusi data tunggal, yang kedua distribusi data kelompok. Nah, ini lanjutannya, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kumulatif itu berarti secara apa ya? Ya keseluruhan akan tetapi dia itu cara mencarinya itu hanya tinggal menambahkan dari frekuensi itu tadi. Frekuensinya bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas. Jadi kalau secara definisinya, ini semua definisi tadi itu sebagaimana yang kita sepakati di kontrak belajar itu menggunakan buku pengantar statistik pendidikan ya yang ditulis oleh Profesor Dr. Andes Anasudijono. Jadi kalau kalian memiliki buku tersebut ya bisa dibaca dan bisa mendapatkan banyak contoh seperti itu sehingga bisa lebih paham. Nah, kalau tadi hanya data tunggal, tabel distribusi data tunggal, kemudian tabel distribusi data kelompok yang hanya ini saja. Nah, tadi kan cuma ini saja ya. Nih, ini saja. Kemudian yang data kelompok ini saja misalnya. Nah, selanjutnya kita tambahkan agar lebih jelas lagi berdasarkan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif gimana? Ya itu tadi. Frekuensinya dihitung secara keseluruhan di awalnya seperti itu, boleh dari atas, boleh dari bawah. Contohnya ini, nih. N yang kita miliki totalnya itu kan 40 mahasiswa ya. Nih, 40 mahasiswa. Ini juga sama, kalau ini 50 nih. Nah nih, ini N-nya. N-nya itu banyaknya data frekuensi tadi. Nah, dari 40 ini kemudian kita kalau misalnya dari bawah seperti itu ya atau dari atas ya sudah tuliskan di sini dulu 40-nya. Kita masukkan. Atau di sini nih. Ini yang dari atas nih. Nah, ini yang dari bawah misalkan seperti itu. Nih 50-nya. Nah, ini 50-nya. Kemudian dia ditambahkan seperti itu berdasarkan dari frekuensi yang dimiliki di sampingnya. Tapi kalau misalnya kita yang dari yang di sini yang N kita tuliskan di awal ini tadi ya itu berarti kita kurangi. Caranya gimana? Dari 40 kok dapat 37, 32, 25 sampai di 2 ini tadi. Di sini bisa kita lihat 40 data keseluruhan ya. Kemudian kalau misalnya 3 ini tidak kita sertakan, berarti 40 dikurang 3, hasilnya berapa? 37 kan ini. Nah, 37 kemudian itu dikurangi 5, hasilnya berapa? 32. 32 kalau 37 ini enggak kita sertakan, 32 dikurang 7 hasilnya 25. 25 ini kalau misalnya 10 tidak disertakan, dalam artian dikurangi lagi 10 dari 25 ini berarti 15. Ya sudah sampai kemudian pasti data terakhir yang kita miliki itu akan sama dengan frekuensi yang paling kecil. Nah, di sini. Seperti itu. Sehingga sama kan di sini. Kalau di sini ya
frekuensinya dari sini 3 itu ya sama kan dengan yang di sini nih. Tuh. Di sini. Jadi dari sini bisa kalian lihat. Bisa kalian lihat bahwasanya frekuensi kumulatif itu hanya dia data dari N awalnya atau dari data yang paling kecil, boleh dua-duanya seperti itu ketika kita melihat. Itu ditambah-tambahkan berdasarkan dari frekuensinya, dari samping itu tadi. Ini kalau tadi yang kita hitung adalah data tunggal, kemudian yang kita hitung di sampingnya ini adalah yang data kumulatifnya. Ya sama sebenarnya, karena kan yang dilihat itu bukan usianya lagi. Yang dilihat itu bukan nilai ini lagi, melainkan frekuensi ini. Nah, di sini. Frekuensinya misal secara keseluruhan ada 50 ya. 50 seperti itu. 50 itu secara keseluruhan ya, dari yang usianya 25 yang paling kecil ini sampai 54. Tapi kalau misalnya yang usia 50 sampai 54 ini tidak kita ikutkan misalnya. Misalnya pertanyaannya adalah yang mendapatkan, kan ini usianya dari rentang 25 sampai 54 ya, bisa kalian lihat di sini. Kalau misalnya pertanyaannya, saya ingin melihat yang mendapatkan 49 sampai 25 itu ada berapa ya? Seperti itu. Frekuensinya ada berapa yang usianya itu rentang dari 25 sampai 49. Oh, di sini langsung ketemu jawabannya. Ada 44. Nah, karena ini tadi frekuensi yang ada 6 ini tadi dia tidak disertakan yang usianya 50 sampai 54. Sehingga dengan membuang dari usia 50 sampai 54 ini tidak mengikut sertakan, kita memiliki frekuensi kumulatifnya berapa? 44. Oh, coba dikurangi lagi. Sekarang enggak dari enggak 25 sampai 49, tapi 25 sampai 44 saja seperti itu. Ya sudah, berarti frekuensi ini kita hilangkan. 44 dikurang 7 berapa? 37. Sampai terakhir di sini ketemu kan nih. Sama pasti di sini. Yang satunya pun sama. Dia awalnya dari 60 tapi dimulainya dari 6. Sama dengan di sini. Nah, ini berguna untuk memudahkan misalnya ketika kita melihat itu tadi. Oh, coba rentang waktu dari tadi yang saya contohkan kan dari 25 sampai 39 mana? Oh, langsung kita lihat saja di kumulatifnya ini tadi. Karena kumulatif ini berupa penjumlahan dari frekuensi sebelumnya yang kita miliki. Ya, dapat difahami ya. Mudah kok. Ini tinggal ditambah-tambahkan seperti itu tadi saja kan cara. Selanjutnya, di sini sudah dapat difahami ya. Kalau masih bingung silakan ditonton kembali. Diulang-ulang kembali. Nah, kelanjutan daripada tabel distribusi frekuensi kumulatif, kalau ini kan kumulatifnya masih berupa angka ini tadi ya, berasal dari frekuensi awal yang tadi kita miliki. Yang selanjutnya yang keempat adalah distribusi frekuensi relatif atau secara sederhananya tabel persentase. Nah, tabel persentase. Jadi kalau yang tadi kita ketahui misalnya dari frekuensi yang kita miliki, kemudian kita buat frekuensi kumulatifnya. Sekarang dari frekuensi yang kita miliki itu kita buat persentasenya. Agar lebih mudah juga, karena persentase itu kan nanti tinggal, oh berapa persen sih yang mendapatkan nilai sekian, seperti itu. Jadi yang kita sajikan setelah kita mendapatkan data ini, nilai dan frekuensi ini tadi, seperti itu tadi ya di awal. Ini yang saya berikan contohnya data tunggal apa data kelompok ini? Dari variabel ini. Data tunggal, karena tidak ada range-nya ya. Nah, dari data ini kemudian kita dapatkan, oh ada 40 orang yang mendapatkan nilai ini. Yang mendapatkan nilai 10 ada 2 orang, mendapatkan nilai 9 3 orang, mendapatkan nilai 8 5 orang.
dan seterusnya. Kemudian kita lihat, 2 orang ini kalau misalnya kita ubah ke dalam persen, itu berapa persen sih dari 40 orang ini? Cara mencari persen ya sudah banyak yang bisa lah, kalian sudah bisa ya sederhananya kan untuk mencari angka persentase berapa persen itu kan ya tinggal frekuensi ini 235 ini tinggal dibagi dari keseluruhan. 2 itu berapa persen sih dari 40 ini? Ya tinggal 2 dibagi 40 dikali 100%. Hasilnya akan muncul di sini. Di sampingnya itu. Ya itu yang kita masukkan. Misalnya 2 dibagi 2 dibagi 40. 2 dibagi 40 itu berapa? 0,05 kan seperti itu. Kalau dikali 100 ya 5% kan? Kan tinggal nolnya saja itu dimajukan. Jadi 2 dibagi 40 berapa? 2 itu berapa persen sih dari 40? Tinggal 2 dibagi 40 dikali 100. 2 dibagi 40, 0,05. Dikali 100 jadinya 5%. Oh, berarti 2 itu adalah 5%-nya dari 40. Ya sudah, tinggal dibagi itu saja. Ini kalau menggunakan Excel ini tinggal dimasukkan rumusnya saja sudah. Dimasukkan rumusnya, ditulis sama dengan, kemudian kolom frekuensi itu diklik, kemudian langsung dibagi N, kemudian dikali 100. Sudah akan langsung muncul hasilnya dan langsung di-drag ke bawah itu langsung kelihatan berapa persen. Oh, 10 ini berarti dari 40 ini dia 25%-nya. Kan lebih mudah kayak gini kan, ada persentase itu kadang kita biar lebih mudah juga itu menggunakan persentase itu ketika melihat data. Oh, ada 25% yang mendapatkan nilai 6. Frekuensinya paling besar itu 25%. Karena 10 orang kan dari 40 untuk yang mendapatkan nilai 6 misalnya untuk mata pelajaran PAI seperti itu. Ya, bisa kalian pahami ya. Jadi di sini kita memasukkan data di dalam tabel distribusi frekuensi itu distribusi frekuensi relatif. Mengapa kok dinamakan relatif? Ya karena dia bukan angka yang sebenarnya, melainkan dia bentuk angka persentase. Total secara keseluruhan kalau dia datanya sudah masuk ya 100% kan seperti itu. Maka ketika berbicara data secara keseluruhan ini ya 100% data bulatnya. Nah, kemudian yang terakhir. Yang terakhir itu kalau kita flashback sebelumnya, di sini tabel distribusi frekuensi kumulatif, kita menghitung kumulatif dari frekuensi itu tadi dengan cara ditambah-tambahkan, baik dari atas maupun dari bawah. Yang terakhir ini ketika berbicara tentang persentase kumulatif, berarti yang kita kumulatifkan adalah persentasenya. Yang kita kumulatifkan berapa? Persentasenya. Caranya gimana? Ya sama dengan yang sebelumnya itu. Tinggal bisa dari atas, bisa dari bawah, kemudian tinggal ditambah-tambahkan saja. Atau dikurangi dari tabel persentase di bawahnya. Contohnya di sini. Sama kan dengan yang tadi ini. 100% ketika data sudah masuk semua, ya sudah persentasenya di sini yang kita lihat persentase kumulatifnya 100% di atas ini atau dari sini misalnya. Nah, karena kita 100% ini mengikutkan semua nilai dari yang dapat nilai 3 sampai nilai 10. Oh, yang dapat nilai 10 tidak kita ikutkan, hanya sampai di sini saja wis, hanya yang dapat nilai 9 saja. Oh, kalau hanya yang dapat nilai 9 saja, berarti yang mendapatkan nilai 3 sampai 9 itu 95%. Seperti itu. Yang mendapatkan nilai 9. Ya, tinggal dikurang itu saja. 10 tinggal dikurang 5%. Kan seperti itu.
Kalau misalnya tidak diikutkan lagi, yang mendapatkan nilai 9, tinggal dikurangi lagi saja. 95 dikurang 7,5% berapa? 87,5. Terus seperti itu sehingga data yang kita miliki itu menjadi sama yang terakhir. Oh, kalau misalnya yang dapat nilai 3 saja berapa? 7. Kalau di sini 7,5%. Ya sama di sini 7,5%. Ketika data itu hanya misal melihat yang mendapatkan nilai 3 saja. Seperti itu. Sini pun demikian. Nah, ini hanya dibalik saja. Nah, jadi ini adalah data yang kita masukkan ke dalam sebuah tabel distribusi frekuensi. Jadi jenisnya tadi ada yang tunggal, ada yang kelompok. Kemudian kita tambahkan ketika sudah ketemu data yang tunggal maupun kelompok itu distribusi frekuensinya, kita masukkan frekuensi kumulatifnya. Kemudian kita masukkan frekuensi relatifnya atau persentasenya. Kemudian kita masukkan lagi yang persentase dari data kumulatifnya. Sudah, data tabel kita sudah jadi. Tabel distribusi frekuensi kita sudah jadi dan lebih mudah ketika melihat data tabel tersebut. Maka dalam penyajian statistik itu kan memang menjadi mutlak ketika menyajikan data itu dalam bentuk tabel atau grafik. Mengapa? Agar orang yang melihat itu dia dapat langsung paham. Langsung paham. Tidak berupa sebaran angka seperti di awal itu tadi. Nah, pada pertemuan ini kita belajar tentang macam-macamnya dulu. Baru minggu depan kita insya Allah akan belajar tentang bagaimana sih cara mencarinya. Mencari apa? Orang ini sudah ada kok. Mencari di sini. Lebih khususnya untuk mencari yang data kelompok. Nah, seperti ini misalnya ya. Nih. Untuk membuat rentang dari 31 sampai 40, kemudian 91 sampai 100 itu tidak sembarangan. Itu ada rumusnya. Itu ada rumusnya. Jadi ketika kita untuk membuat rentangnya itu berapa ya misalnya yang kita masukkan. Ini apakah semau kita saja? Tentu tidak. Kalau sekarang data yang kita miliki sederhana, hanya 31 sampai 100. Kecil seperti itu sehingga yang kita masukkan sudah tinggal rentangnya dibuat 10 saja, lebih mudah. Akan tetapi nanti ketika data yang kita miliki itu menjadi banyak tentu tidak demikian. Sama seperti ini. Tadi kan rentangnya itu 10 ya, dari 31 sampai 30. Apa namanya? 39 ya tadi kalau enggak salah. Nih, 31 sampai 40 di sini kan, 41 sampai 50. Tapi kalau di sini kan tidak menjadi ini. Nih. Di sini tidak 50 sampai 59 melainkan 50 sampai 54, 45 sampai 49. Nah, di sini. Beda kan dengan yang tadi itu? Nah, minggu depan insya Allah kita akan belajar tentang ini, bagaimana cara mencarinya. Sehingga kalian ketika diminta untuk membuat atau menyajikan sebuah data yang kalian miliki dalam bentuk distribusi frekuensi, baik tunggal maupun kumulatif, baik tunggal maupun kelompok, sudah bisa seperti itu. Baik teman-teman sekalian, kiranya itu untuk materi perkuliahan statistik deskriptif kita pada kesempatan kali ini. Saya harap kalian dapat memahaminya secara mudah ya, karena saya sudah berusaha menjelaskan ya pelan-pelan lah. Kalau ternyata kok kepelanan saya jelaskan, tinggal dicepatkan saja. Di YouTube kan ada untuk mencepatkan itu tadi ya. Kalau kok kecepatan, ya tinggal dilambatkan saja. Tinggal kalian sendiri yang mengatur, asalkan kalian nyaman dan bisa paham tentang materi-materi yang sudah saya jelaskan. Jadi kita masih di bagian awal untuk belajar statistik deskriptif ini ya. Nanti akan ada kelanjutannya di statistik inferensial juga lebih-lebih kan. Baik itu saja, saya berharap walaupun pelan-pelan, sedikit demi sedikit, akan tetapi dapat kalian pahami. Seperti itu. Bisa saja tadi saya langsung masukkan cara mencarinya, tapi kalau saya pikir-pikir kok kayaknya malah nanti kalian malah jadi bingung seperti itu kalau dimasukkan. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja sehingga kita dapat secara maksimal menyerap dari materi statistik deskriptif ini. Baik, kurang lebihnya itu apabila ada yang kurang jelas dan mau ditanyakan dapat dituliskan di kolom komentar di SIM Unisula.
Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.